Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Pondok Ramadan SDN Karangsentul 1. Salat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga nanti kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku semua, siswa-siswi SDN Karangsentul 1, perlu diketahui anak-anak bahwa mulai tanggal 3 April 2023 kalian akan melaksanakan Pondok Ramadan. Jadwalnya sudah ada di Bapak dan Ibu guru kalian. Kegiatan ini bisa dimulai dari rumah, mulai dari pagi, sholat subuh, berangkat ke sekolah. Kemudian di sekolahan anak-anak akan menerima materi dari Bapak dan Ibu guru tentang kegiatan Ramadan. Mulai dari sholat duha, berpuasa, kemudian sholat zuhur di rumah, kemudian sore anak-anak bisa melihat kuliah 7 menit dari Bapak dan Ibu guru kalian pada pukul 17.00. Menjelang kalian akan melaksanakan berbuka puasa bersama, kalian bisa mendengarkan apa petuah-petuah yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Petuah-petuah itu kalian catat. Kemudian apa pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana dicatat, dijawab. Kemudian diberikan kepada Bapak dan Ibu guru agama di sekolah. Pesan dari saya anak-anak, agar kalian nanti menjadi insan-insan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, maka kalian hanya harus memiliki rasa disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah mentaati peraturan yang ada di sekolah, agama, adat, dan apapun yang sifatnya mengikat. Sebagai bahan inspirasi, anak-anak bisa mendengarkan cerita dari Umuja. Dalam suatu kisah, ada seorang pemuda dari desa. Dia ingin melamar pekerjaan. Dia mendapat informasi lamaran pekerjaan dari internet. Ternyata banyak pemuda dan pemudi yang ingin melamar pekerjaan itu. Nah, singkat cerita, setelah beberapa hari melaksanakan tes administrasi, anak tersebut lolos. Nah, sampailah anak tersebut harus ke kantor tempat calon dia bekerja. Di sana akan diadakan wawancara. Wawancara langsung dilakukan oleh direktur utama dari perusahaan tersebut. Singkat cerita, si pemuda itu sudah sampai di pintu gerbang. Setelah sampai di pintu gerbang, oleh satpam diarahkan untuk masuk menuju ke ruang Bapak Direktur Utama. Sampailah dia itu masuk. Di depan halaman ternyata dia menemui beberapa kertas berserakan tanpa perintah
anak itu mengambil kertas-kertas yang berserakan itu, dikumpulkan menjadi satu, diletakkan di dekat tempat sampah. Nah, sesudah itu anak itu dipersilahkan masuk. Ketika masuk di lobi perusahaan itu, pemuda tersebut menemui sebuah keran air yang menyala tanpa ada orang di sekitarnya. Tanpa berpikir panjang lagi, pemuda tersebut segera mematikan keran tersebut. Pekerjaan sudah selesai, dia berlanjut menuju ke ruang direktur utama. Namun, di tengah perjalanan menuju ke ruang itu, dia melihat lampu banyak yang menyala. Sedangkan di sana ruangannya juga terang benderang oleh sinar matahari. Dia berpikir bahwa lampu kalau menyala maka akan mengakibatkan pemborosan energi listrik. Dia mengambil inisiatif untuk segera mematikan lampu tersebut. Nah, dia berlanjut lagi menuju ke ruang direktur utama. Ternyata di luar ruangan itu banyak pemuda dan pemudi yang melamar, menunggu untuk wawancara. Nah, tibalah saatnya bahwa pemuda itu dipanggil untuk wawancara. Ketika bertemu dengan direktur utama, pemuda itu disuruh bercerita tentang perjalanan dia mulai dari masuk halaman perusahaan tersebut sampai ke ruang direktur utama. Tanpa hilang sedikit pun, pemuda itu bercerita lengkap. Nah, ternyata Bapak Direktur Utama itu berdiri dan merangkul pemuda itu. Kenapa pemuda itu terkejut? Ternyata di sana sudah ada CCTV yang melihat kegiatan setiap pelamar mulai dari halaman depan sampai menuju ke ruang direktur utama. Akhirnya, tanpa wawancara yang berarti dan lama, pemuda tersebut sudah diterima di perusahaan tersebut. Anak-anakku semua, kita bisa mengambil hikmah dari cerita pemuda tersebut. Apa itu? Yang pertama, dia adalah disiplin. Yang kedua, peduli kepada lingkungan. Yang ketiga, dia bersikap sopan dan santun kepada setiap orang yang ditemui. Terbukti dari CCTV yang memang dipasang oleh direktur utama bekerjasama dengan para karyawan dalam perekrutan tenaga kerja. Anak-anakku semua, tolong apa yang ada dalam video yang kami sampaikan diambil hikmahnya. Jangan lupa anak-anakku semua, pesan dari Bapak dan Ibu Guru, untuk kegiatan ini anak-anak harus absen. Bagaimana caranya? Tonton video ini, beri like dan subscribe. Kemudian di komentar ditulisi nama kalian, kelas berapa, nomor absen berapa. Khusus untuk kelas tinggi, yaitu kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Untuk kelas 1, cukup menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Sebelum saya akhiri, ada pantun untuk kalian. Pergi ke kota, naik kuda. Jangan lupa membeli mangga. Isilah harimu dengan ibadah. Insya Allah kita masuk surga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.